Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah. Khudh biyadakal hilati adrikna. Kembali lagi bersama kita di channel Pangeran Cahaya. Seperti biasa kita akan membahas tentang pertanyaan saudara-saudara kita. Beliau bertanya tentang riwayat Sayyidina Abu Hurairah, hadisnya baginda Rasulullah SAW yang ada di dalam kitab Bukhari maupun kitab Muslim. Jadi beliau bertanya tentang hadisnya Rasulullah. Jadi Rasulullah berkata, Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam dengan bentuknya. Nah, kemudian lanjutan daripada hadis itu dengan bentuknya. Lanjutan daripada itu 60 hastah. Nah, beliau ini bingung. Kemudian apakah Allah Subhanahu wa taala itu serupa dengan Adam? Karena di dalam hadis ini seperti seolah-olah mengatakan bahwa aku ciptakan Adam serupa dengan bentukku 60 hasta. Ini memang hadis sahih sekali. Sayyidina Abu Hurairah perawinya. Kemudian ada di dalam kitab Bukhari, ada dalam kitab Muslim. Sahih sekali. Cuma yang tidak sahih itu ketika kita menelan mentah-mentah hadis tersebut. Sementara yang kita bilang di video kita kemarin, ketika ada ayat Al-Quran atau Al-Hadis itu perlu dikias kalau tidak sesuai dengan ayat-ayat muhkamat. Seperti ayat muhkamat ini seperti surah Al-Ikhlas. Jelas di situ ciri-cirinya Allah. Laisa kamitsli syai'. Nah, itu juga di dalam surah Al-Quran itu juga jelas ciri-cirinya Allah itu tidak ada yang serupa dengan Allah. Nah, kemudian ulama-ulama kita merakam sifat 20. Jelas wujudnya Allah bagaimana? Qidam, terdahulu, tidak ada yang awal darinya. Dia yang maha awal, tidak berawal. Qidam, sedia. Baqo, tetap, tidak berubah-berubah. Yang lain fanas. Nah, maka itu ciri-ciri. Banyak ciri-cirinya. Nah, ini hadis Rasulullah SAW seolah-olah bertentangan kalau dipahami dengan tekstual, dengan tersurat saja, tidak dikias. Nah, maka di sini di dalam hadis itu ada lagi hadis lain mengatakan khuliqa Adam ala suratir rahman. Allah ciptakan Adam itu sesuai dengan bentuk Ar-Rahman. Nah, maksud daripada sesuai dengan bentuk Ar-Rahman di sini seperti suratihi tadi, bentuk hi-nya di situ, hi-nya domir hi-nya di situ jangan kepada zat Allah kembalinya. Suratihi, bentuknya siapa? Hi-nya di situ Ar-Rahman. Artinya seperti ini. Aku tidak menciptakan Adam kecuali dengan bentuk dari kasih sayangku. Bentuk kasih sayangku. Kemudian lanjutan daripada hadis itu 60 hasta tingginya Adam. Artinya Allah itu menciptakan Adam itu dengan kasih sayangnya, dengan sifat kasih sayangnya dengan sempurna. 60 hasta tingginya. Tingginya siapa? Tingginya Nabi Adam 60 hasta. Kalau di Indonesia kurang lebih 30 meter. Nah, jadi penciptaan Adam itu diciptakan dengan suratul Rahman, bentuknya kasih sayang Allah dengan 60 hasta. Jangan dipahami bahwa Allah Ta'ala menciptakan itu Nabi Adam sesuai dengan bentuknya Allah. Sesuai dengan bentuknya Allah. Maka banyak yang salah faham dengan hadis ini kemudian mengatakan bahwa Allah itu tingginya 60 hasta, 30 meter. Ini berbahaya akidah masalahnya. Itu sudah jelas menentang akal, menentang juga daripada dalil-dalil yang ada. Nakli, semua ditentangnya. Nah, kalau ini tidak dikias memang berbahaya.
Nah, jadi bukan Allah ciptakan Adam itu sesuai bentuknya Allah, tidak. Dan di situ tidak ada mengatakan Allah. Allah itu nama dari zat. Nah, di situ suratihi, hi-nya itu kembali kepada suratir Rahman dengan bentuk Ar-Rahman. Bentuk Ar-Rahman itu bukan berarti bentuknya Allah, tapi bentuk kasih sayangnya Allah. Jadi Allah Ta'ala menciptakan Adam dengan kasih sayangnya. Sebagai manusia atau makhluk yang paling sempurna, tingginya 60 hasta. Seperti itu. Bedakan juga tajalli dengan zat. Tajalli dengan zat. Tajalli zat dengan zat. Nah, yang dimaksud hakikat Muhammad itu tajalli zat, bukan zat. Begitu. Jadi apa-apa yang kita dapat di dalam hadis seperti ini perlu dipertanyakan dulu betul-betul. Apakah Allah Ta'ala ini masa mirip dengan Adam? Masa sesuai dengan Adam? Nah, akhirnya lahirlah paham bahwa wujudku wujud Allah, zatku zat Allah. Nah, lahir juga lah paham bahwa ketika mau melihat Allah, lihatlah dirimu. Lihatlah dirimu kepada bentuknya, bukan kepada yang diri yang suci, diri yang hakikat Muhammad yang tidak ada bentuknya itu. Nah, maka orang tua kita dulu, guru-guru kita dulu suruh bercermin. Kalau mau ma'rifat kepada Allah, bercermin dulu, tahu dulu dirimu, cermin dulu sama dirimu. Diri yang sebenarnya maksudnya, bukan diri yang berbentuk. Nah, di sini banyak yang ada jalurnya yang ke diri bentuk itu. Maksud daripada bercermin di sini melihat ke dalam. Nah, melihat ke dalam di sini bukan melihat bentuk fisik, bukan melihat jiwa yang bentuknya seperti fisik, bukan. Apapun yang berbentuk, baik itu dalam keadaan halus di dalam diri kita, seperti jiwa, bentuknya seperti dari ujung rambut sampai ujung kaki persis, bentuknya sama. Jiwa itu kan dengan jasad ini mirip, serupa. Tapi kalau itu yang dipahami tentang hakikat bercermin, belum. Orang tua kita dulu suruh kita bercermin supaya untuk menemukan hakikat diri dulu, baru menemukan Allah. Kalau sudah menemukan hakikat diri, yaitu hakikat Muhammad, pasti kenal Allah. Pasti kenal Allah. Nah, karena hakikat Muhammad yang dimaksud di sini adalah al-insanul kamil, sir rahasia. Namanya sir. Kenapa disebut sir? Karena tidak bisa dijelaskan. Ketika pun dijelaskan untuk menambah wawasan saja, mendekatkan pemahaman saja. Sama dengan maha suci. Laisa kamitslihi syai'. Allahu bikulli syai'in muhit. Allah meliputi segala sesuatu. Dijelaskan saja dengan kosong, maha ruang, maha meliputi. Kalau ditunjuk, salah juga sebenarnya, cuma untuk mendekatkan paham supaya apa yang ditunjukkan itu loh yang meliputi. Dari atas bawah kanan kiri tidak bisa diumpamakan, tembus menembus. Kalau ditunjuk seperti ini pun itu kiasan, bukan itu. Nah, artinya bukan itu. Ketika kita mengatakan dia, pasti bersifat. Nah, jadi mengumpamakan maha ruang itu dengan kata-kata maha ruang. Karena apapun kata-kata itu hancur semua ketika mendefinisikan tentang zat. Jangankan zat, dingin. Misalnya hari ini kita dingin. Ada tidak wujudnya dingin? Ada wujudnya, ada. Cuma bagaimana bentuknya dingin? Siapa yang bisa menjelaskan tentang dingin? Tidak ada. Itu baru makhluk. Bagaimana dengan Allah Ta'ala? Nah, makanya perumpamaan ulama-ulama kita biasanya menulis di kertas kosong, titik alif itu tuh perumpamaan, bukan Allah itu kosong. Bukan Allah itu tidak ada. Yang tidak ada itu Allah, bukan. Itu perumpamaan. Sama juga dengan perumpamaan bercermin tadi. Disuruh sama orang tua kita bercermin. Bercermin macam mana? Apakah bercermin dengan melihat wujud ini? Nah, ini wujud apapun itu yang namanya kalau sudah berbentuk seperti ini namanya tajalli.
tajalli. Sementara zat laisa kamitslihi syai' tidak bisa diumpamakan dengan sesuatu pun. Cuma untuk mendekatkan paham supaya diajaknya manusia itu untuk kenal Allah Ta'ala. Karena kalau tidak ada ciri-cirinya, bagaimana caranya? Nah, maka Allah Ta'ala mendefinisikan dirinya, aku itu tidak ada serupa denganku, zatku kekal, aku itu sangat dekat, dekat tak tersentuh, jauh tak berjarak. Nah, kan begitu. Aku itu meliputi segala sesuatu. Allah Ta'ala mendefinisikan zatnya. Nah, kemanapun kau hadapkan wajahmu Muhammad, wahai Muhammad, di situ ada wajah Allah, di situ ada wajahku. Wajahku adalah zatku. Dimanapun dihadapkan ada zat Allah. Jadi kalau orang berpahaman laisa kamitslihi syai' seperti ini dan meliputi, Allah itu meliputi segala sesuatu, bahkan ruang dan waktu Allah meliputi semuanya. Nah, hakikatnya Allah meliputi semuanya. Jadi kalau orang sudah berpaham begini, mau kau bilang Allah itu ada di aras, benar, tapi bukan di aras. Allah itu ada di dalam diri, benar, tapi bukan di dalam. Allah itu ada di Ka'bah, benar, tapi bukan di Ka'bah. Allah itu ada di kuil, benar, tapi bukan ada di kuil. Allah itu ada di Bukit Tursina, benar, tapi bukan di Bukit Tursina. Allah itu ada di sini saat ini, benar, tapi bukan di sini. Nah, kalau kita tidak paham Allah itu yang meliputi, bingung kita, wah ini menempatkan Allah namanya di atas langit, ini menempatkan Allah di kuil, masa Allah ada di kuil, masa Allah ada di WC, masa Allah ada di sini. Tidak, meliputi segala sesuatu, zatnya itu. Tidak ada makhluk apapun di dunia ini yang tidak diliputi olehnya. Semua dalam peliputan Allah Sang Maha Suci, dan tetap Maha Suci. Tidak bisa dikotori apapun. Cahaya lampu saja tidak bisa dikotori, apalagi dengan zatnya. Itu hanya prasangka-prasangka kita saja. Nah, jadi seperti itu. Jadi yang maksud tadi, Allah itu menciptakan Adam dengan bentuknya, bukan dengan bentuk zatnya. Allah itu tak berbentuk. Allah itu tidak berbentuk, tidak berwarna, tidak berupa, tidak berarah, tidak berarot, tidak berjisim. Itu poin pentingnya. Jadi yang bernama Allah itu zat. Apapun selain zat bukan Allah namanya. Paham? Paham ini saya tujukan kepada diri saya. Paham? Paham, Mat? Mat. Rahmat. Paham ke tidak? Allah itu nama dari zat. Apapun selain zat, Allah itu, kita perkecil ya, biar gampang. Allah itu nama dari yang maha ruang itu. Selain yang maha ruang, apapun, mau hakikat Muhammad, mau apapun, itu bukan Allah namanya. Jadi yang bernama Allah itu adalah Maha Suci, Maha Ruang itu. Apapun alasannya, yang bernama Allah itu. Yang tidak bernama, jangan kau sebut. Di balik liputan itu tidak bisa lagi disebut, diam aja. Nah, seperti itu. Jadi sangat salah sekali kalau kita tidak menafsirkan mengkias daripada ayat Al-Quran dengan hadis tadi, berbahaya. Tapi itu hadis sahih, iya. Siapa yang menentang hadis? Saya tidak menentang hadis. Itu hadis sahih di dalam kitab Bukhari, kitab Muslim. Apalagi periwayatannya itu, perawinya itu siapa? Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhum ajma'in, ahlus suffah, sahabat terdekat Rasulullah SAW. Nah, jadi yang dipahami, Allah menciptakan Adam dengan bentuk Ar-Rahman, dengan bentuknya, dengan bentuk kasih sayangnya, yang dengan kasih sayangnya tadi menciptakan Adam dengan tinggi 60 hasta. Nah, jangan sampai kita mengira, membaca hadis ini langsung mengatakan, Allah serupa dengan Adam. Kemudian ketika Allah serupa dengan Adam, berarti astaga, tingginya 60 hasta. Terus rambutnya keriting lagi. La ilaha illallah. Nah, ini perlu ini akidah. Jangan sampai memujassimahkan Allah Ta'ala.
Maha suci Allah dari segala sesuatu apapun yang diumpamakannya. Ini namanya berhala. Orang sholat seperti ini menyembah berhala. Menyembah berhala. Orang-orang sekarang tidak menyembah patung, mungkin tidak dilihat menyembah patung, tapi apa pikiran perasaannya ke situ, tauhidnya ke situ. Apa tidak berhala itu yang dihadir-hadirkan? Memberhalakan. Allah ditunjuk di arah tertentu itu pun juga salah. Jadi tetap Allah itu meliputi sesuatu, meliputi segala-galanya. Tidak bisa dikatakan Allah ada di langit saja, tidak. Tidak bisa dikatakan Allah ada di masjid saja. Makanya perumpamaan seperti ini perlu hati-hati. Seperti Baitullah, rumah Allah, rumahnya Allah. Apakah Allah ada di dalam masjid? Apakah ada Allah di dalam Ka'bah? Apakah di situ rumahnya Allah? Terus di sini tidak ada begitu, misalkan. Nah, itu perumpamaan. Seperti unta Allah. Masa Allah punya unta? Seperti julukan para sahabat, singanya Allah. Masa Allah punya singa? Pedangnya Allah. Masa Allah punya pedang? Nah, itu adalah perumpamaan-perumpamaan. Hamba Allah. Nah, begitu juga Baitullah. Begitu. Jadi jangan sampai kita menyalahgunakan hadis ini, langsung menyebarkan hadis ini, tapi kita tidak paham tentang kias itu, sehingga menyebarkan akidah-akidah yang menyimpang daripada akal dengan dalil nakli pun tidak dikiasnya. Meskipun itu dalilnya sahih, tapi dikias dong. Nah, inilah salahnya kita, kelirunya kita kalau kita hanya mengikut Al-Quran dan hadis saja. Bukannya ini perintah Rasulullah? Iya, perintah Rasulullah ikut Al-Quran, ikut Al-Hadis. Al-Quran dan Al-Hadis itu pedoman. Tapi siapa yang mengetahui kias-kiasannya? Siapa? Orang-orang yang mendalam ilmunya. Itulah ulama-ulama poros Rasulullah. Mereka yang mengkias, atau guru-guru kita. Bukan merubah Al-Quran, merubah hadis, tidak. Mengkias. Karena di dalam Al-Quran itu banyak selalu dikatakan peribahasa-peribahasa, bahkan sanepan-sanepan yang kita tidak pahami. Kalau kita langsung telan mentah-mentah, ya itu bisa menjadi akidah kita meleset. Seperti tadi dikatakan bahwa Allah itu tingginya 60 hasta, itu kan sudah salah. Bukan cuma kita yang, bukan kita menyalahkan, artinya dalam segi akal pun tidak masuk akal. Dengan nama Allah yang maha besar itu mau dikatakan Allah kok 60 hasta, begitu. Bukan hadisnya yang salah, kita yang memahami hadis itu tadi yang salah. Di situ jelas-jelas dikatakan Allah ciptakan Adam itu sesuai dengan kasih sayangnya, yang dengan kasih sayangnya itu 60 hasta. Saking sempurnanya Nabi Adam itu Allah ciptakan begitu. Kemudian ada juga dalam hadis Allah ciptakan Adam dengan tangannya sendiri. Apakah Allah punya tangan? Nah, ini perlu dikias lagi. Allah itu tidak punya tangan. Nah, bahkan yang lebih parahnya begini, Allah itu serupa dengan Nabi Adam karena sesuai dengan hadisnya ini, perawinya ini, dalam kitab Bukhari ada, kitab Muslim ada. Allah itu punya tangan kaki tapi tidak seperti tangan kakinya Adam, serupa saja. Allah itu punya wajah tapi tidak serupa dengan wajahnya Adam. Wajahnya agak-agak ganteng dia. Ah, ini yang perlu diwaspadai akidah kita. Wajahnya Allah itu bukan seperti sesuatu, bukan bentuk, bukan warna, bukan aurat, bukan apapun. Makanya sifat 20 ini adalah pondasi memang. Ciri-cirinya wujudnya Allah itu ada di dalam sifat qidam, baqa, mukhalafatuhu lil hawadits, qiyamu binafsi wahdaniyah. Nah, jadi seperti itu hadirin semulakan. Ini saya jawab ini bukan untuk kepada Tuan Guru yang bertanya, bukan. Artinya pertanyaan ini untuk diri kita juga, dan kita sama-sama semua untuk memasukkannya, betul-betul mendalami, betul-betul kiasan itu tadi. Jadi jangan sampai kita mengatakan atau memusyabbihakan Allah Ta'ala, menyerupakan Allah dengan sesuatu-sesuatu. Itu namanya memakhlukkan Allah. Meskipun kita juga tidak memisahkan ya. Itu dalam ketunggalannya juga, alam semesta itu juga dari Nur Muhammad dari Nur Ilahi dari Allah Ta'ala hakikatnya.
Rabbul Izzati. Tapi kalau sudah yang namanya tajalli, jangan sekali-kali bilang itu Allah. Nah, perumpamannya ulama kita mengatakan kalau sudah menjadi es batu, jangan bilang es batu itu air. Beli apa deh? Air. Air apa? Air beku. Air beku bagaimana? Es batu. Oh, es batu ini bukan air. Air ini ditunjukkan lagi sama penjualnya. Ini air lah, air. Ini es batu. Nah, orang hakikat tahu. Bukannya ini es batu, ini kan air. Iya mas, ini air tapi ini es batu, sudah jadi es batu, jangan kau bilang air lagi. Sama dengan meja, kayu. Zatnya itu kayu, tidak berubah, kayu itu tetap kayu. Meja berubah. Nah, yang ada sebenarnya kan memang kayu. Sama dengan ini alam semesta. Alam semesta itu hakikatnya Adam, tidak ada. Yang ada sebenarnya adalah Maha Suci itu. Karena kalau ditembus ini alam semesta, itu 99,99999 kekosongan murni. Bukan kita mengatakan alam semesta itu tidak ada, terus kita langsung mengatakan bahwa alam itulah Allah, bukan. Dihilangkan dulu alam itu sampai betul-betul kosong sekosong-kosongnya. Kosong itu bukan tidak ada, sampai betul-betul Maha Suci. Nah, sampai kepada yang laisa itu barulah mengatakan itu wujud Allah. Jangan kita tunjuk meja itu baru dikatakan kayu. Hilangkan dulu meja-meja itu, hancurkan dulu meja. Gelas-gelas dikumpulkan, hancurkan dulu gelas itu, baru bisa disebut kaca. Meskipun ya, gelas itu dari kaca juga asal mulanya. Tapi hilangkan dulu itu gelas-gelas itu, pecahkan itu, hancurkan betul-betul itu. Ini gelas, hancurkan gelas itu sampai jadi kaca. Begitu juga alam semesta, hancurkan. Kita tidak bisa menghancurkan alam semesta, mas. Fanakan alam semesta itu bukan difanakan batang tubuh, dihilang-hilangkan, bukan dihancurkan, dipotong, bukan. Alam semesta juga bukan, tidak bisa kita menghancurkannya kalau bukan Allah Ta'ala sendiri. Tapi rasa kita ini kepada alam semesta itu difanakanlah, itu baru diisbatkan kepada yang laisa kamitslihi syai', itu baru. Nah, jadi sampai situ ya saudara. Intinya tidak seperti itu kiasannya. Perlu diluruskan kembali ikut kita masing-masing semuanya, betul-betul ketika ada hadis-hadis ataupun ayat-ayat daripada Allah, itu perlu dikias dulu, perlu betul-betul dipertanyakan itu. Jangan sampai kita langsung menelan mentah-mentah. Saya kira begitu hadirin sekalian, lebih dan kurangnya subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.